Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abadan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Kemudian kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW yang telah memberikan kita jalan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Kemudian yang terhormat Ibu Hajah Jauharatina Al-Fatilah selaku dosen pengampu mata kuliah ayat atau hadis dakwah. Kemudian yang saya banggakan teman-teman sekalian yang hadir dalam acara hari ini. Kemudian berdirinya saya di sini akan menjelaskan tentang rukun Islam. Apakah ada yang sudah tahu dengan rukun Islam? Ya, sudah tidak asing lagi dengan kata-kata rukun Islam. Jadi, rukun Islam adalah rukun Islam jika Islam adalah sebuah bangunan yang kokoh. Kemudian, rukun Islam adalah tiang-tiang penegak di antara bangunan tersebut. Jadi sangat ada hubungannya antara rukun Islam dengan agama Islam. Kemudian hadis yang menjelaskan tentang rukun Islam, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wal hajji wa shaum Ramadan. Itu adalah hadis yang menjelaskan tentang rukun Islam, yang artinya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 tiang penegak, yaitu syahadat. Yang kedua yaitu menegakkan sholat, membayar zakat, dan kemudian berpuasa dalam bulan Ramadan. Dan maka itu rukun Islam harus dijalankan ketika kita masuk dalam agama Islam. Jadi adalah syarat-syarat yang kita harus lakukan ketika sudah memasuki agama Islam. Kemudian rukun Islam, apakah ada yang tahu rukun Islam ada berapa? Ya, rukun Islam ada 5. Yang pertama yaitu syahadat. Kemudian mengertian syahadat. Syahadat yaitu mengucapkan dengan lisan dan memantapkan hati dan melakukan perbuatan. Syahadat adalah mengucapkan dengan hati dan mengucapkan dengan lisan, memantapkan dengan hati bahwa Allah adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian kita tidak hanya meyakini, tapi kita juga harus melakukan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Maka itu akan menjadi syarat untuk kita melakukan syahadat. Kemudian ayat yang menjelaskan tentang syahadat yaitu terdapat dalam surat Al-Imran ayat 18 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Yang artinya adalah Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menegakkan keadilan
Jadi gini, Islam kan diibaratkan sebuah bangunan. Kemudian Islam diibaratkan sebagai sebuah bangunan. Kemudian rukun Islam adalah tiang yang menegak di antara bangunan tersebut. Dan syahadat adalah pintu utama sebelum kita memasuki rukun-rukun Islam yang lain. Jadi kita wajib melakukan syahadat sebelum kita melakukan rukun-rukun Islam yang lain. Lafaz syahadat yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah sholat. Sholat yaitu beribadah kepada Allah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian ayat yang menjelaskan tentang sholat yaitu terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya adalah, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu adalah lebih besar utamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi sholat ini sangat penting. Sholat adalah yang penegak agama. Jadi ketika kita ingin menilai seseorang, maka kita mengetahuinya dengan sholatnya. Jika dia melakukan sholatnya dengan tepat waktu dan benar dan selalu melakukan, maka bisa kita yakini bahwa dia adalah orang yang baik. Dan kemudian jika dia lalai dalam sholatnya, maka dia itu mungkin masih kurang baik tutur katanya maupun akhlaknya. Kemudian apakah kalian sudah tahu sholat fardu yang kita lakukan dalam setiap harinya? Ya, ada 5. Yang pertama adalah sholat subuh. Sholat subuh dilaksanakan 2 rakaat. Kemudian sholat duhur dilaksanakan 4 rakaat. Kemudian sholat asar 4 rakaat. Dan sholat maghrib adalah 3 rakaat. Dan yang terakhir adalah sholat isya. Sholat isya dilakukan 4 rakaat. Kemudian sebagaimanapun kita harus tetap menjalankan sholat. Karena sholat adalah penting. Kita harus melakukan sholat. Meskipun kita dalam keadaan malas, bagaimanapun kita harus tetap sholat. Karena sholat akan menambah keimanan kita kepada Allah, akan menambah ketakwaan kita kepada Allah. Maka kita wajib melakukan sholat. Kemudian agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yaitu memudahkan setiap makhluknya. Yaitu seperti gini, sholat kan dilakukan dengan berdiri. Jadi jika kita tidak bisa melakukan sholat dengan berdiri, maka kita boleh melakukan sholat dengan duduk. Dan jika kita tidak bisa melakukan sholat dengan duduk, maka kita boleh melakukan sholat dengan berbaring. Dan jika kita tidak bisa melakukan sholat dengan berbaring, kita hanya boleh melakukan sholat hanya dengan isyarat mata. Jadi itu adalah selemah-lemahnya kekuatan kita. Jadi sebagaimanapun kita jangan sampai meninggalkan sholat. Sholat adalah tiang agama. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga yaitu puasa. Puasa yaitu menahan diri dari makan dan minum dari pagi, baik dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan ayat yang menjelaskan tentang puasa yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Jadi, puasa, kita wajib melakukan puasa. Puasa, apakah kalian sudah tahu ada pembagian berapa puasa? Ya, pembagian puasa yaitu ada 4. Yang pertama adalah puasa wajib. Puasa wajib yaitu puasa yang dilakukan ketika dalam bulan Ramadan. Jadi dalam 1 bulan penuh bulan Ramadan kita wajib melaksanakan puasa. Dan jika kita tidak bisa melakukan puasa, maka kita harus wajib mengkodoknya di lain waktu. Dan kedua yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah yaitu puasa yang dilakukan seperti puasa Senin, Kamis, terus kemudian Arafah, Tasyu'a, Asyura, dan kemudian yang ketiga adalah puasa makruh. Ya, puasa makruh yaitu puasa yang dilakukan yang diawali dari hari Jumat. Jadi tidak boleh ya melakukan sholat yang diawali hari Jumat. Bukannya nggak boleh, tapi makruh, lebih baik untuk ditinggalkan. Kemudian yang keempat yaitu puasa haram. Wah, ada puasa haram. Yaitu puasa haram yaitu puasa yang dilakukan di hari-hari yang diharamkan untuk melakukan puasa. Seperti puasa pada hari raya, pada hari tasyrik, itu diharamkan untuk melakukan sholat, melakukan puasa. Jadi hikmah dari puasa sendiri yaitu ketika kita sedang puasa kan kita merasakan lapar. Jadi kita itu akan semakin menambah kenikmatan rasa syukur kita kepada Allah. Bagaimana kita masih diberi makan, dan kemudian bagaimana kita saling mengasihi antara orang-orang yang di luar sana yang tidak bisa makan. Kemudian maka itu hikmah dari puasa. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang keempat yaitu apa? Yang kedua yaitu zakat. Zakat yaitu merupakan sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada orang yang kurang mampu. Ya, ayat yang menjelaskan tentang zakat, terdapat dalam surat At-Taubah ayat 71 dan 100 ayat 71 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal 'amilina fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Kemudian artinya yaitu sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, dan para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak dan orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagian suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi apakah kalian tahu pembagian dari zakat? Ya, zakat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu zakat mal. Zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan, zakat benda, zakat harta kita yang dikeluarkan, yang dizakati untuk diberikan kepada orang yang kurang mampu. Seperti kita mempunyai emas. Jadi emas itu semakin tahun ada batas untuk zakatnya. Maka jika sudah menyerupai zakat, maka boleh kita zakatkan. Kemudian yang kedua yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat yang dilakukan sebelum kita memasuki bulan Syawal. Jadi bulan Syawal kan identik dengan bulan yang suci. Jadi kita wajib melakukan zakat sebelum kita memasuki bulan Syawal untuk membersihkan diri kita, untuk mensucikan diri kita,
untuk memasuki dengan bulan Syawal tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu zakat penghasilan. Ya, zakat penghasilan adalah zakat yang kita miliki dari penghasilan kita. Ketika kita memiliki lebihan, maka kita boleh menzakatkan harta yang kita miliki untuk diberikan kepada orang makhluk. Ya, apakah kalian sudah tahu ada berapa orang yang wajib diberikan zakat? Yaitu ada 8 golongan. 8 golongan tersebut yaitu yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencukupi kebutuhannya. Kemudian orang miskin. Orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetapi dia tidak bisa mencukupi dirinya sendiri maupun keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan harta ketika dia dalam perjalanan. Kemudian yang keempat yaitu fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang jihad dalam agama, orang yang jihad dalam menuju jalan kepada Allah. Dan yang kelima yaitu mu'alaf. Mu'alaf yaitu orang yang baru masuk Islam, supaya dia diberikan kesenangan dalam zakat tersebut, maka dia boleh diberikan zakat. Kemudian yang keenam yaitu gharim. Gharim adalah orang yang memiliki hutang sangat banyak. Jadi kita membantu dia dan menyenangkan hati dia dan kita memberikan zakat. Kemudian yang ketujuh yaitu amil. Amil adalah orang yang membagi zakat. Maka orang yang membagi zakat, dia memiliki jatah untuk zakat. Kemudian yang terakhir adalah budak. Jadi budak kan orang yang belum merdeka, jadi dia boleh diberikan zakat. Kemudian yang terakhir adalah haji. Haji yaitu pergi ke Baitullah untuk melaksanakan syarat-syarat tertentu maupun rukun tertentu. Kemudian ayat yang menjelaskan tentang haji yaitu terdapat dalam surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Artinya yaitu di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya Baitullah maka amanlah dia. Kewajiban manusia terhadap Allah melaksanakan ibadah haji kepada Baitullah dan mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Dia merupakan sesuatu dan seluruh alam. Jadi itu pengertian tentang haji dan hikmah dari haji. Ketika haji kan kita pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi antara negara kita dan negara Makkah itu menjalin hubungan yang sangat baik. Dan warganya juga kita itu dapat saling bertukar pikiran, bertukar ilmu, bertukar pandangan. Maka banyak sekali hikmah yang kita dapatkan ketika kita melakukan haji. Maka segera daftarkan diri Anda untuk pergi ke Baitullah. Dan saya memiliki amalan dari guru saya untuk cepat pergi ke Baitullah, yaitu ketika sholat maktubat dan sebelum kita melakukan salam, kita membaca gini, Allahumma balighna ziarah Makkah Madinah. Insya Allah kita segera pergi dengan cepat ke Baitullah. Dan sekian dari saya.
Saya Hafsa Al-Faidah dari Prodi Manajemen Dakwah mengucapkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum